Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat determinan matriks. Materi ini berkenaan dengan aplikasi determinan dan nanti akan digunakan untuk menurunkan rumus untuk menentukan inverse dari inverse dari suatu matriks dan aturan khusus yang dapat kita gunakan untuk menentukan solusi dari suatu sistem persamaan linear. Nah, untuk membahas mengenai sifat-sifat dari determinan matriks ini, kita akan meninjau tiga hal. Yang pertama adalah determinan dari hasil kali suatu matriks dengan skalar K, kemudian determinan dari jumlah dua matriks, serta determinan dari hasil kali dua matriks. Nah, ketiganya sebenarnya sudah sempat kita singgung di materi kita sebelumnya. Yang pertama itu terkait dengan determinan dari hasil kali suatu matriks dengan skalar. Dimana misalkan jika kita memiliki suatu matriks persegi yang berukuran n kali n. Nah, dari bahasan kita sebelumnya, tentu kita sudah memahami bahwa dari bahasan kita sebelumnya kita mengetahui bahwa determinan dari matriks A ini jika satu barisnya atau satu kolomnya dikalikan dengan skalar tertentu, maka determinan dari matriks baru yang dihasilkan itu adalah K kali determinan dari matriks A. Itu jika salah satu kolomnya dikalikan dengan satu baris atau satu kolomnya dikalikan dengan K. Namun, jika kita perhatikan matriks KA itu tidak hanya pada satu baris tertentu yang dikalikan dengan A, akan tetapi setiap baris ini, setiap entry yang terletak pada matriks tersebut atau pada setiap baris kalau kita meninjau dari barisnya, itu semuanya dikalikan dengan K. Sehingga matriks baru yang kita hasilkan, yaitu matriks KA, itu akan memiliki nilai determinan K pangkat N kali determinan dari matriks A itu sendiri. Saya kira ini sudah cukup jelas di bahasan kita sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai determinan A dan tambah determinan B. Sebenarnya ini mudah saja untuk dilihat bahwa dia sebenarnya tidak akan sama dengan determinan dari A tambah B. Ini tidak sama secara umumnya. Teman-teman cukup mengambil contoh dua matriks yang dijumlahkan, dua matriks yang masing-masing memiliki matriks persegi sehingga dapat ditentukan determinannya, kemudian dan dapat dijumlahkan, kemudian ditentukan nilai determinannya. Maka teman-teman akan memperoleh bahwa nilai determinan dari matriks jumlah itu tidak akan sama dengan, kemungkinan besar tidak akan sama dengan determinan A tambah determinan B. Namun ada kasus tertentu yang dapat membuat determinan A tambah determinan B ini sama. Itu terangkum dalam teorema 2.3.1 di mana dikatakan bahwa jika ABC merupakan suatu matriks yang berukuran n kali n, yang sebenarnya semua entry-nya itu sama kecuali pada satu baris tertentu. Jadi yang berbedanya itu hanya pada satu baris tertentu, ini yang berwarna biru menjadi poin pentingnya. Nah, anggaplah baris tertentu itu adalah baris ke R, dan baris ke R pada matriks C atau pada salah satu matriks itu diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian pada baris ke R di dua matriks lainnya. Nah, itu yang membuat nilai dari determinan nilai dari determinan A tambah determinan B itu sama dengan determinan C. Oh ya, walaupun sorry ya, ini berbeda ya, A tambah B dan C berbeda tadi. Karena C itu adalah matriks yang sebenarnya memiliki entry yang sama dengan A dan B, kecuali pada baris ke R-nya.
Ya, jika kita mau menunjukkan, maka kita bisa memilih matriks A. Anggaplah matriks A-nya adalah, langsung saya tuliskan di sini ya. Anggaplah matriks A-nya adalah A11 hingga A1N. Kemudian ada AR1, ARN, seterusnya hingga AN1, ANN. Ya, ini agak aneh karena R saya tulis sebelumnya N, tapi anggaplah seperti itu. Nah, kemudian ada matriks ini, matriks A kita. Saya langsung tuliskan determinan saja ya, supaya bisa kita operasikan langsung. Ini lurus. Dan tambah, ini determinan A ya. Ada matriks lain yaitu matriks B, di mana matriks B ini sebenarnya entry-nya sama saja juga dengan entry dari matriks A, kecuali pada ini. Jadi saya tulis BR1 hingga BRN, kecuali pada baris ke R. Baris ke R. Yang lainnya sama. Nah, nilai dari determinan, atau kita bisa langsung saja tentukan determinan A ini dengan memilih baris ke R tadi sebagai poros. Sama halnya dengan ini, kita pilih baris R-nya juga sebagai poros. Sehingga kita peroleh dengan menggunakan ekspansi kofaktor, kita peroleh dia adalah AR1 kali CR1 tambah dan seterusnya hingga ARN CRN tambah, untuk matriks B determinannya adalah BR1 kali CR1 tambah dan seterusnya hingga BRN CRN. Nah, perhatikan karena entry-entry pada matriks A dan B hanya berbeda pada pada baris ke R, sehingga kofaktor R1 sampai kofaktor Rn itu pasti sama saja. Sehingga ini dapat kita tuliskan menjadi AR1 tambah BR1 kali CR1 tambah, karena sama saja ya, jadi kita kumpulkan dan seterusnya hingga ARN tambah BRN kali CRN. Nah, sekiranya AR1 tambah BR1 hingga ARN tambah BRN ini itu kita bentuk juga seperti ini, dengan CR1 dan CRN yang juga sama dengan ini, maka dia dapat menjadi matriks C yang kayak kita sebutkan tadi. Ini dapat kita konstruksi seperti ini sebenarnya. A11 hingga A1N. Kemudian di sini AR1 tambah BR1. Seterusnya hingga ARN tambah BRN, AN1 hingga ANN. Dan ini sesuai pendefinisian kita, ini sebenarnya adalah matriks C. Ya. Jadi untuk kasus di mana matriks 3 matriks A, B, dan C itu hanya berbeda pada satu baris saja, dan pada baris tersebut pada satu matriks itu merupakan jumlah dari entry yang bersesuaian pada dua matriks lainnya, maka determinan dari matriks tadi yang terakhir itu C itu akan sama dengan determinan dari A tambah determinan dari B. Nah, selanjutnya yang terakhir terkait determinan dari hasil kali dua matriks.
Nah, sebenarnya ada lemma 2.3.2, tapi saya tidak akan bahas. Silahkan teman-teman akses di rujukan utama, ada penjelasan yang lengkap di sana. Yang mengatakan bahwa jika B merupakan suatu matriks yang berukuran n kali n dan E merupakan matriks dasar, maka telah ditunjukkan bahwa determinan E kali B itu akan sama dengan determinan E kali determinan B. Nah, yang akan kita bahas tentang teorema 2.3.4 nanti, di mana jika A dan B merupakan matriks persegi yang berukuran sama, maka determinan A kali B itu sama dengan determinan A kali determinan B. Nah, untuk membuktikan teorema 2.3.4 ini, kita akan buktikan ini. Kita bagi kasusnya menjadi dua. Kasus yang pertama adalah jika jika A-nya tidak memiliki inverse. Jadi case satunya adalah A merupakan matriks yang singular atau dia tidak memiliki inverse. Nah, jika A tidak memiliki inverse, maka kita ketahui AB pasti juga tidak memiliki inverse, karena berdasarkan teorema-teorema sebelumnya yang sudah kita pelajari, AB dia akan memiliki inverse atau AB itu non singular jika dan hanya jika A dan B keduanya non singular. Nah, untuk itu, jika A merupakan matriks yang singular, maka AB pasti juga singular. Dampaknya, jika AB singular, maka determinan AB. Jadi ini mengimplikasikan bahwa AB-nya juga singular, sehingga determinan dari AB itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya tentu itu hasilnya akan sama dengan determinan A kali determinan B. Karena matriks A merupakan matriks singular, maka determinan A sama dengan 0. Sehingga 0 kali determinan B itu sama dengan 0. Maka case yang pertama ini terbukti. Nah, kasus yang kedua adalah ketika A bukan merupakan matriks yang singular, berarti A memiliki inverse. A merupakan matriks yang non singular atau dia memiliki inverse. Jika A memiliki inverse, maka berdasarkan teorema sebelumnya juga yang telah kita pelajari, A itu dapat kita nyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks dasar, ya, E1, E2, E3, E4 dan seterusnya, ya, sampai En begitu kali I. Nah, sehingga A kali B itu kita dapat tuliskan sebagai perkalian matriks E dengan matriks B. Sehingga determinan dari AB dengan lemma tadi dapat kita tuliskan menjadi determinan. Saya langsung tuliskan seperti ini, ya, sampai En kali determinan B, dimana E1 kali En sampai N adalah A, sehingga ini determinan A kali determinan B. Saya merasa penjelasan saya di bagian ini tidak terlalu jelas, sehingga jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Terima kasih untuk video yang pertama, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.